Cerita diawali memperlihatkan seorang remaja bernama Cameron yang sedang bermimpi dengan gadis pujaannya bernama Diane. Cameron adalah seorang remaja introvert yang tengah mencari jati dirinya, di mana ia selalu diingatkan oleh ayahnya agar bisa menentukan masa depan kuliahnya nanti, namun selalu dimanjakan oleh ibunya. About something that you want to do in the future, okay? Just a Coke? That's not breakfast! Kemudian cerita menunjukkan Cameron bekerja sampingan di toko es krim bersama Liz si cewek mungil, dan Lenny si pria subur yang kerap menganggap remeh Cameron. Tak lama, Cameron diam-diam mengintip Diane yang sedang berbaring santai di rumahnya. Namun tiba-tiba, Chad dan Bob memergokinya dan terjadi perkelahian kecil. Di sini terlihat Cameron tak bisa melawan dan mengelak tuduhan Chad sudah memotret Diane diam-diam. Diane pun melihat keributan tersebut dan menyudahi keributan mereka. Dan pada saat malam, Cameron dibuat kaget dan penasaran ketika ia melihat seorang cewek bening tepat di depan rumahnya. Tak lama ketika Cameron duduk bersama orang tuanya, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Lantas saat Cameron membukakan pintu, ternyata itu adalah Diane. Entah apa alasannya, namun yang terlihat Diane menyukai Cameron dan mengajaknya pergi makan pizza. Get some pizza? Yeah. Kemudian saat memperlihatkan mereka pulang, wajah Diane yang terlihat cemberut karena saat itu bertemu mantannya bernama Martin. Tak lama Diane pun mengungkapkan rasa sukanya pada Cameron. Namun tiba-tiba ia melihat sekejap cewek misterius yang sempat ia intip di jendela. First. Yeah. Merasa aneh dan penasaran, Cameron pun tiba-tiba meninggalkan Diane. Kemudian saat Cameron intip cewek itu kembali di jendela rumahnya, anehnya tiba-tiba ia muncul di belakangnya. We need to talk. Me undress? No. No? Cewek ini bernama Victoria. Ia mengancam Cameron untuk bertanggung jawab atas ulahnya yang dianggap mengintip di jendela. Cameron yang merasa tak sengaja sempat menolaknya. Namun secara terpaksa, Cameron menuruti kesepakatannya dengan konsekuensi ia menjadi supir pribadinya Victoria. Saat Victoria akan memberitahukan masalah ini ke orang tuanya. It's about your little lawyer issue. Saat malam itu juga, Cameron mengantar Victoria ke tempat yang tidak disebutkan ketika Cameron menanyakannya. Saat mereka sampai, Victoria tak menjelaskan apa-apa tujuannya yang membuat Cameron penasaran. Awalnya ia mengira Victoria akan berkencan, namun semua itu salah ketika ia melihat lelaki yang lari ketakutan dengan keadaan terluka. Hal itu membuatnya takut dan bersembunyi di dalam mobil. Kemudian tanpa sebab, Victoria menghisap darahnya hingga tiada. Cameron langsung panik dan sosok Victoria ini masih menjadi misteri baginya. Namun ketika di perjalanan pulang, Cam sudah menduga dan terkonfirmasi bahwa Victoria ini adalah seorang vampir, walaupun Victoria tak menjawabnya secara tegas. Oh crap, you're a vampire. You don't want to lose my trust. What happens if I lose your trust? Keesokan harinya, Cam yang sedang bekerja didatangi Martin dengan tujuan meminta bantuannya. Ia memohon menjelaskan kepada Diane tentang masalah hubungan mereka yang kandas karena kesalahpahaman. Tak lama, Cam menemui Diane dan menjelaskan cerita Martin yang sebenarnya masih mengharapkannya. Tanpa diduga, Diane malah senang dan setuju walaupun terlihat Cam juga sebenarnya menyukai Diane. Saat malamnya, Cam kembali mengantar Victoria dan terlihat Cam masih penasaran alasan Victoria melakukan hal seperti itu karena ia tak pernah dijelaskan sama sekali.
Dan seperti biasa, Cam dikagetkan oleh aksinya Victoria sampai membuatnya trauma. Tak lama, Cam yang merasa terbebani dengan perbuatan Victoria menghilangkan nyawa manusia, tiba-tiba muncul di sebelahnya. I'm here and might need your help. Dan saat itu, Victoria menjelaskan alasannya berbuat demikian karena ingin membalas dendam kematian pacarnya oleh kelompok vampir lain. Dan kebetulan, di kota tempat tinggal Cam terdapat beberapa vampir di kelompok tersebut. Mendengar hal itu, Cam merasa lega dan tak terbebani karena awalnya berpikir membantu Victoria menewaskan orang. Oh, this is great. Why didn't you just tell me that from the start? Keesokan paginya, Cam yang secara sukarela membantu hubungan Martin dan Diane kembali membaik setelah mendengar curhatan Martin. Nampaknya, hubungan Martin dan Diane akan segera membaik. Malamnya, Cam dan Victoria kembali memburu target berikutnya. Bertempat di gedung kantor yang sepi, terlihat target adalah seorang satpam. Tanpa kesulitan apa-apa, Victoria berhasil membasminya. No! Walaupun Victoria sempat panik melihat Cam tergeletak, ternyata hanya akal-akalan Cam mengalihkan perhatian musuh. Kemudian saat pulang, Cam memohon bantuan kepada Victoria namun tak menjelaskan secara jelas yang bisa ditebak tentang masalah jati diri dan asmara. Esok harinya, terlihat Cam menepati janjinya membantu Martin dalam kencannya bersama Diane. Mereka duduk bertiga dan Cam mencoba mencairkan suasana yang terlihat kaku antara Martin dan Diane. Martin, he's actually trying out for the Blue Jays Farm Club this year. That's amazing. It's amazing. Tak lama saat Diane pergi ke toilet, Victoria menjemput Cam atas janjinya tadi malam. Cam pun merasa lega karena ada alasan untuk pergi, dan itu memang rencananya. Tak lama masalah Cam dan Chad diketahui Victoria setelah Cam menceritakan yang selalu dibully oleh Chad tepat saat mereka melihatnya. Kemudian Victoria pun punya rencana. Ia memicu Chad dan Cam berkelahi. Awalnya Cam ketakutan dan kesulitan melawannya. Namun setelah diberi arahan oleh Victoria, akhirnya Cam bisa mengalahkan Chad. You're not really doing too great. No shit. Oh my god. Satu persatu masalah Cam pun beres berkat bantuan Victoria. Namun masalah lain muncul ketika Cam merasa rindu dengan sosok Diane. Walaupun saat itu Victoria mencoba menghiburnya dan mulai menyukainya. Keesokan harinya, Martin datang menemui Cam dan meluapkan kekesalannya karena Cam meninggalkannya saat berkencan dengan Diane. Namun Cam sudah tidak mau menanggapinya. Di sisi lain, Diane yang tak sadar bertemu Victoria dan terlihat ia menyimpan rencana terhadap Diane. Malamnya, Cam yang sebelumnya sudah berjanji dengan Liz pergi bersama, jadi terlupakan ketika ia melihat Diane berada di rumahnya Victoria. Merasa penasaran, ia terus mengintip mereka. Dan sampai akhirnya, Cam melihat mereka melakukan hal yang tak wajar. Cam merasa kecewa dengan Victoria yang menganggap mempermainkan Diane sampai Victoria marah karena Cam mengancam tak mau membantunya lagi. You ruined everything. Trust me. Or what? Don't try me. Sekarang Cam merencanakan sesuatu dengan tujuan menyelamatkan Diane dari pengaruh Victoria. Ia menemui Martin bertujuan untuk memperbaiki hubungan mereka, dan setelahnya menemui Diane dengan tujuan yang sama. Di saat sebelumnya, Cam memutuskan berhenti bekerja di toko es krim dan kena marah Liz karena lupa dengan janjinya. Happened last night. Setelahnya, Cam dan Martin mempersiapkan rencananya yang bisa disebut Cam membantu Martin saat berkencan dengan Diane lewat earphone.
So I'm gonna hear what Diane says, and then I'm gonna tell you what to say back. It's awesome. No. Malam pun tiba, Martin dan Diana saling bertemu dan Cam memandu perbicaraan Martin. Semuanya tampak berjalan lancar sampai Diana dan Martin pergi berkencan ke suatu tempat. Namun Martin malah mulai tak mendengarkan arahan Cam. Idea. How about you drive? Martin, take her home. So where are we going? Lantas Cam pun mengikuti sampai mengarah ke tempat yang sepi. Saat Cam melihat mereka, suatu fakta terungkap bahwa ternyata Diana adalah vampir. Sementara nasib Martin belum diketahui. Tak lama setelah itu, Cam yang sudah berada di toko es krim didatangi Diana dengan menjelaskan masalah tadi. He's alive? Sorta. Diana menjelaskan tidak menewaskan Martin, dan ia masih hidup dan alasan melakukan itu agar Martin berubah jadi pria yang kuat sesuai keinginannya. Kemudian Diana mengaku tulus mencintai Cam, namun terhalang oleh karena perbedaan dunia. Your love and my love are two very different things. Setelahnya, Cam yang galau di rumahnya terus didatangi Victoria. Cam yang sudah kesal dengan Victoria karena selalu menyudutkannya dan menilai salah mencintai Diana. Dan ternyata Diana lah target terakhirnya Victoria. Tak lama Victoria menjadikan Cam sebagai umpan agar Diana datang padanya. We're about to find out if Diane. She'll know that you're about to die. Dan benar saja, Diana datang bersama Martin yang sudah menjadi vampir. Saat itu juga bosnya Cam tiba-tiba datang dan mengetahui rahasia mereka. Tak ada pilihan lain, Diana menghukumnya. Into vampires. Do you? Setelah itu akhirnya mereka saling berhadapan. Diana terpancing melihat Cam yang terancam. Pertarungan vampir pun terjadi. Mereka saling menyerang namun Diana menyebutkan semua ini adalah salah paham. My life. You know the whole story. Sambil bertarung, Diana menjelaskan bahwa bukan dia pelaku tewasnya kekasih Victoria, melainkan tuannya Diana lah pelakunya. Selang beberapa waktu, akhirnya Victoria menyadari dan percaya saat dirinya dibiarkan selamat oleh Diana yang memenangkan pertarungan. Sorry. There's no way that I could have known. Dan akhirnya mereka bersepakat pergi melanjutkan hidupnya bersama-sama. Cam pun mengungkapkan kesedihannya ditinggal mereka, terlebih Diana yang tak bisa bersatu karena perbedaan. Diana, Victoria, Martin dan bosnya pergi bersama meninggalkan Cam. Dan di akhir cerita, nampaknya Cam mulai membuka hati kepada Liz saat dirinya meminta maaf telah mengecewakannya. Mereka pun menjadi pengelola toko es krim sejak ditinggal bosnya.